channel Melinda Indrajaya. Nah, di channel aku tuh bakal ngebahas banyak keperluan rumah tangga, mulai dari barang-barang elektronik, barang kebutuhan rumah tangga biasa, ataupun barang kebutuhan untuk anak. Jadi pastiin kalian subscribe channel aku, karena aku bakal ngupas tuntas semua dan biasa aku share kelebihan dan kekurangannya itu apa. Nah, kali ini aku bakal nge-review salah satu vakum robot yang spesial karena dia tuh dustbinnya gede banget dan ada 2 tangki air di dalamnya kayak yang tadi aku masukin tadi. Tangki airnya ini 2 kali 3,5 liter. Namanya adalah Yeti Mop Station. Sekarang kan brand vakum robot tuh banyak banget ya, macem-macem banget. Jadi aku bakal nge-review buat kalian biar kalian tuh nggak bingung mau milih yang mana dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau Yeti Mop Station ini kelebihannya ada di mopnya. Jadi mopnya ini, mop station docknya ini, dia tuh ada washing mesinnya. Jadi tangan kalian tuh nggak perlu kotor untuk ngebilas-bilas si mopnya ini. Dan juga mopnya ini kalau kalian lihat bagian bawahnya itu dia ada dual mopnya yang berbentuk lingkaran, berbentuk bulat. Dia tuh bisa muter sampai 360 derajat. Jadi pasti ngepelnya tuh sangat bersih. Mop station ini tuh ada Yeti mopnya dan juga Yeti mop docknya. Ini tuh tempat untuk ngecharge dan juga ada washing machine di dalamnya. Kita lihat ya dalamnya kayak gimana. Jadi dalamnya itu ada ini tempat untuk air kotor. Ini padahal aku tadi baru kayak muterin satu ruangan ini, jadi udah agak kotor. Lalu ada water tank bersihnya. Jadi yang tadi kan kotor, yang ini water tank bersihnya. Jadi dari water tank bersih ini nanti dia akan keluarin air lalu ngebilas dan keluarnya ke water tank yang kotor gitu. Jadi kalian nggak perlu bilas-bilas pakai tangan. Ini specialty-nya. Nah, kalau misalnya kalian mau onin, kalian tinggal geser aja. Jadi dia di mode yang on. Lalu kalau misalnya ini untuk reset wifi pertama kali. Jadi kalian untuk dapat aplikasinya kalian tinggal, nah, dia nyala kan? Kalian tinggal scan barcode di sini, terus konekin wifi-nya. Nanti keluar barcode yang akan di-scan di sini untuk connect pertama kali. Nah, ini HP aku udah ada aplikasinya, aplikasi dari Yeti langsung. Nah, ini kan kita tinggal pilih Yeti Mop Station-nya. Lalu dia tuh ada visual slam, yaitu bisa save layout rumah kita. Nih, ini udah ada pemetaannya otomatis dan kalian sebenarnya bisa setting juga gitu. Misalnya mau untuk vakum powernya tuh kecepatannya yang mana, water flow levelnya sampai yang mana. Karena kan misalnya kalau kayak di lantai keramik, lantai kayu, atau di parkit kan mungkin mau airnya, tingkat airnya beda-beda. Ini dia bisa semua. Dan dia juga bisa ada cleaning schedule kalau kalian mau atur gitu, misalnya setiap pagi. Terus udah gitu dia ada cleaning settingnya. Jadi kalian bisa misalnya lagi mode malam, kalian bisa nyalain biar dia nggak berisik. Intinya sih cukup canggih dan gampang ya, maksudnya easy to use gitu. Tasnya ini tuh kaca ya. Tuh, kaca. Jadi estetik ya menurut aku modelnya, dan juga dia dilengkapi dengan sensor. Sensornya itu anti jatuh atau anti fall, terus anti bump. Jadi nggak bisa bertabrakan, apalagi kalau dia udah ada pemetaan. Jadi dia tahu jelas seluk-beluk rumah kita, dan juga dia ada anti avoid karpet. Jadi dia tuh nggak bisa ngisep-ngisep karpet. Dia bisa mendeteksi kalau ada karpet. Jadinya dia akan menghindari si karpet itu. Nah, kalau dibaliknya ini adalah dual power spin mopping. Nah, ini tuh modelnya tuh kayak pelan cendol gitu, dan dia bisa muter 360 derajat. Jadi aku yakin kalau ngepel pakai ini bersih, dan ini tuh gampang banget dicabut. Nah, kalau dicabut dua-duanya ini, kalau kalian mau ngevakum debu tanpa mau lantainya basah, kalian tinggal cabut aja ininya. Ada tangle free silicone brush. Ini fungsinya untuk bikin biar rambut-rambut atau bulu binatang itu tuh nggak nyangkut di sikat. Jadi tuh dia tuh bisa kayak avoid untuk nyangkut bulu-bulu dan juga rambut di sini nih. Itu tuh berguna banget apalagi kayak buat cewek-cewek yang rambutnya suka rontok gitu. Dan ini juga ada side brushnya. Ini semua aksesorisnya juga ada dijual di
di Tokopedia atau di marketplace-nya. Buka bagian ininya, dustbin-nya. Nih, dustbin-nya ini juga ada HEPA filter. Jadi kalau misalnya debu-debu yang dihisap oleh vakum ini larinya ke sini. Dustbin-nya ini nyampe 300 mili. Buka dan ada HEPA filter. Lalu ini ada untuk tempat taruh airnya. Nih, terus tinggal dimasukin lagi. Oh ya, ini airnya kalian masih isi manual ya. Ini air buat ngepelnya. Kalau kalian lihat ini tuh ada tempat penyimpanan kecilnya juga. Yang kalau aku buka ternyata dalamnya ini ada sikat. Ini sikat tuh buat ngebersihin ini nih dalamnya. Dan juga ada mop cadangannya. Mop cadangannya dapat 2. Rapi banget sih, jadi kayak terorganize gitu, bisa ditaruh di sini. Terus kalian tinggal tutup lagi. Nah, terus kalau misalnya ngomongin suctionnya ini 2500 PA, jadi lumayan kenceng. Baterainya ini 5200 mAh, itu bisa sampai 180 menit. Jadi ya cukup banget sih kalau buat ngiterin satu lantai. Nah, aku pengen praktek langsung kasih lihat ke kalian. Ini aku pakai beras merah, aku sengaja tebar yang agak lebar gitu, pengen lihat kinerja si mopnya itu gimana gitu. Dan setelah aku perhatiin nih, dia tuh modenya tuh akan zigzag. Jadi dia nggak bisa sekali hisap langsung bersih, tapi dia akan lebih detail secara berkali-kali dia bolak-balik untuk pastiin tidak ada kotoran yang tertinggal. Dan yang lucunya ya, di tengah pengerjaannya dia bisa lo balik ke home-nya untuk auto cleaning dulu, lalu bisa balik lagi ke tempat yang kotor untuk ngisep gitu. Jadi mungkin biar pelannya bersih dulu gitu. Dan ini aku coba kopi gitu. Ternyata kalau kopi tuh dia lebih singkat, pengerjaannya lebih cepet karena mungkin kan teksturnya juga lebih halus ya dibanding kayak beras gitu. Tapi tetap modenya dia itu pengerjaan berkali-kali. Jadi pengepelannya dengan lebih maksimal. Dan ketika udah beres semua, udah selesai, dia akan balik lagi ke docknya untuk auto charge dan juga self cleaning. Pelannya dicuci dari air bersih ke air kotor. Dan aku coba lihat airnya tuh kotor banget gitu. Terus udah gitu dia juga bakal kalau kita pencet, dia juga bakal keluarin air. Terus dapat sikat juga, kita bisa ngebersihin docknya ini sampai benar-benar maksimal. Terus lalu air kotornya juga bisa terhisap sama dia gitu. Jadi menurut aku sih ini sih wow sih, kayak canggih banget ya. Makin lama tuh kayak robot vakum makin canggih gitu loh tingkahnya, jadi kayak amazed gitulah. Dan ini aku iseng, aku coba, udah dicuci sama dia pakai mesin cucinya. Aku pengen coba nih seberapa bersih sih hasil cuciannya dia gitu. Dan aku coba kucek-kucek, ternyata aku peres pun nggak ada air kotor yang keluar. Jadi berarti mesin cucinya tuh benar-benar ngebersihinnya tuh benar-benar maksimal sih. Dan ini hasil tangki debunya. Ini ada HEPA filternya juga, kotor banget. Jadi ini kita bersihinnya secara manual. Jadi kelebihan-kelebihannya kalau boleh aku ulang, yang pertama dia kalau buat ngepel ya pasti bersih, karena ngepelnya tuh bener-bener kayak di brush 360 derajat. Ada washing machine di dalam, jadi dia bisa ngebersihin kain pel tanpa mengotori tangan kita, otomatis. Dan juga dia juga bisa pakai wifi control. Wifi controlnya ini ya tinggal konekin wifi aja gitu. Terus kalau misalnya ngomongin harganya pasti kalian penasaran. Harganya itu 8.490.000. Misalnya ngomongin kelemahan, ya mungkin kelemahannya ya modelnya agak bulky gitu ya, agak gede. Jadi mungkin kalian kayak nggak bisa bawa-bawa gitu loh, berat gitu lah. Terutama ada tangki airnya ini gitu. Nah, dan yang nggak kalah penting, dia juga ada garansi 1 tahun. Dan juga ini alat pelnya ini, mopnya juga kecepatannya 180 rpm per jam. Dan kalau misalnya di mesin ini selain bisa mencuci, dia juga ada fan buat ngeringinnya. Dan emang waktunya agak lama, 6 jam, tapi kalian bisa pencet di aplikasi untuk mengeringkan si berasnya itu gitu.
Jadi sekian review aku kali ini mengenai Yeti Mop Station. Semoga kalian suka dan bisa jadi pertimbangan kalian kalau lagi nyari-nyari robot vakum. Emang kalau misalnya kayak mau beli robot vakum tuh kayak mesti sering-sering searching sih, banyak yang baru gitu, banyak brand yang baru gitu. Dan stay tune di channel aku, pastiin kalian subscribe, kalian like, kalian share, dan juga komen di bawah perlu aku nge-review vakum robot apa lagi atau elektronik rumah tangga apa lagi. Sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Bye.